dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lagu dapat di jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia, dalam ucapanku, dalam segala hal. Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada pastor dan juga majelis gereja dan jemaat sekalian serta hadirin yang dapat datang untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Minta tim pujian dan penyembahan untuk mengambil tempat. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua, selamat beribadah. Oke, untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Saya akan memimpin kita
dengan doa pembukaan. Saya minta semua untuk berdiri. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur di atas pimpinan dan berkat Tuhan kepada kami semua sehingga kami dapat hadir pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir untuk beribadah kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, serahkan mereka yang mengambil bahagian di dalam kebaktian pada pagi ini, baik tim pujian dan penyembahan, begitu juga yang penyambut tetamu dan juga yang menjaga PA system. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, agar perjalanan kebaktian berjalan dengan baik karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Begitu juga kami berdoa, serahkan pastor yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi serta memberkati dia, pakai dia untuk menyampaikan firman-Mu yang begitu jelas dan mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh jemaat. Biarlah Tuhan pakai dia menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa untuk memberkati kami jemaat pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya hadirat Tuhan menyertai kami dari permulaan kebaktian sehingga akhirnya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Kita terus dalam keadaan berdiri. Mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita begitu rindu untuk berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita ambil masa ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Dia terhadap kita sepanjang minggu ini. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang selalu menjaga kita. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah roh-Mu ya Tuhan Yesus mengalir, memenuhi jemaat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Sekali lagi kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tandanya, dan nama-Mu dimuliakan. Sekali lagi kita nyatakan kami berkumpul. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk
dimuliakan pada pagi ini ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kami rindu untuk terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau akan terus menyertai ya Tuhan pujian penyembahan kami pada pagi ini. Kami siap ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita teruskan pujian kita pada pagi ini. Kita ingin katakan, satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Kita bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan kita. Mari kita bersemangat pada pagi ini. Kita senyum untuk Tuhan kita. Kita angkat tangan kita untuk Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu. Satukanlah, satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu. Hosana, Hosana. Angkat tangan kita untuk Tuhan. Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu. Satukanlah, satukanlah hati kami untuk memuji-Mu. Satukanlah, satukanlah hati kami untuk menyembah-Mu. Hosana, kita angkat tangan kita. Hosana, Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Benar, kita semua rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dan hanya padanya hati kita percaya. Mari kita isytiharkan pada pagi ini. Dialah menara dan kota perlindungan kita. Kita terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, kasih setiamu tak akan pergi dari kami ya Tuhan. Kita bawa sekali lagi menyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Lord, kasih setiamu tak akan pergi dari kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, hati kami percaya ya Tuhan, kekuatan di hidup kami ya Tuhan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu akan selalu ada untuk setiap kami yang ada di sini ya Tuhan. Teruslah bersama kami ya Tuhan. Teruslah menjaga kami ya Tuhan. Teruslah memelihara kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadiran-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu, oh Tuhan. Kami rindu memuliakan-Mu. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk
Saya persilakan hamba Tuhan yang membawa kita dalam firman-Nya untuk datang ke pentas. Haleluya Yesus. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak kami ya Bapa, untuk kami dipulihkan, kami serahkan kepadamu. Sebab Tuhan harapan kami, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Benar ya Bapa, untuk kami dipulihkan pikiran kami, kehendak kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Bapa, biar dapat kami renungkan dan terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Adanya kami hari ini semua karena pertolongan daripada Allah sendiri yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah Engkau. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, dan terima kasih kepada tim puji dan sembah yang terima kasih yang membawa kita begitu luar biasa untuk memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, salam dan selamat berjumpa sekali lagi kepada kita yang hadir pada pagi ini. Dimanapun kita berada, baik jemaat rumah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Jadi selamat beribadah, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, untuk kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan melihat satu teks yang cukup singkat untuk kita renungkan pada hari ini, yang kita sama-sama baca, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ini menjadi satu pembacaan yang saya rasa sudah biasa untuk kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi ayat yang sangat-sangat singkat untuk kita renungkan pada pagi ini. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada pada hari ini, ada satu tema yang ingin saya kongsikan dengan kita, untuk kita sama-sama belajar pada hari ini, yaitu pemulihan Tuhan terjadi. Sesuai dengan pembacaan kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hampir 1 tahun telah kita lalui tahun 2021 ini. Jadi ini minggu terakhir untuk bulan 11. Jadi
pertemuan kita untuk ibadah yang seterusnya, kita sudah memasuki bulan 12. Jadi maksudnya di sini, hampir 1 tahun telah kita lalui. Persoalannya di sini, adakah Anda dan saya telah mengalami suatu pemulihan di dalam Tuhan? Renung-renungkan. Renung-renungkan bahasa itu. Oke, renungkan itu dalam diri kita. Bersama dengan keluarga kita. Jadi, pemulihan dapat kita definisikan ataupun konsep dia, di mana pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Pemulihan berarti pembentukan kembali ataupun pembentukan kembali segala sesuatu, berbicara tentang pembentukan kembali segala sesuatu kembali ke dalam kesatuan, keselarasan, dan keutuhan yang dimiliki di dalam Tuhan pada awal mulanya sewaktu segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk mengembalikan, memulihkan keadaan. Ini yang kita renungkan, ini yang kita sama-sama belajar sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa di dalam Kristus kita bukan lagi sosok yang lama ataupun manusia yang lama. Namun kita adalah manusia yang baru yang telah dipulihkan untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Ada janji akan perubahan sebagai ciptaan baru, hidup baru atau manusia baru ketika kita menerima Kristus secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Pemulihan itu berlaku ketika kita menerima Kristus itu sungguh-sungguh dalam diri kita. Tidak kira siapapun kita. Ketika kita sudah menerima Kristus dan mengizinkan untuk Yesus berkarya dalam kehidupan kita, di sanalah kita akan dipulihkan. Kita melihat satu contoh yang sangat jelas dalam Alkitab, yaitu Paulus sendiri. Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia merupakan seorang yang sangat kejam, di mana dia di dalam pasal 8 kita boleh melihat secara keseluruhan dalam Kisah Para Rasul, pasal 8 itu, di mana Paulus membantai ataupun di mana dia membantai orang-orang yang percaya ketika itu. Dan ketika itu nama dia masih lagi Saulus. Namun di dalam pasal 9 kita dapat melihat bagaimana perjumpaan Paulus dengan Yesus, di mana itu yang memulihkan keadaan Paulus. Itu yang memulihkan hubungan Paulus. Sehingga kita dapat melihat Paulus berubah menjadi ciptaan baru, yaitu manusia baru. Di mana Paulus dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling dia. Itu merupakan hasil pemulihan daripada pertemuan Paulus bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah itu sendiri. Dan akhirnya Paulus menjadi seseorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk mewartakan Injilnya kemanapun. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan bahkan ke seluruh di mana sekeliling keadaan yang ada di tempat dia di Asia Kecil, dimanapun Paulus melangkah ketika itu, firman Tuhan diberitakan, yaitu berita baik itu. Itu hasil pemulihan yang berlaku. Dan ini membuktikan bahwa pemulihan atau perubahan yang sangat nyata itu
berlaku apabila kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Dan secara manusia, itu tidak mungkin berlaku. Namun, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil apabila kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Dan itulah yang Paulus alami, sehingga dia katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini yang kita lihat pada hari ini. Bagaimana kita dipulihkan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Kita dipulihkan dari segala aspek kehidupan kita. Tidak peduli, ingat, tidak peduli seburuk apapun perilaku kita, sifat kita, perbuatan kita pada waktu lalu, waktu silam, sesuai nama saya lah. Seburuk apapun keadaan kita, di dalam Kristus kita dapat menjadi ciptaan baru yang benar-benar baru, benar-benar dipulihkan. Jadi ini yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di Korintus ketika itu, bahkan pada kita pada hari ini. Jadi persoalannya di sini, untuk kita dipulihkan, untuk kita memiliki hubungan bersama dengan Tuhan, untuk kita dilepaskan, apakah yang perlu kita lakukan? Jadi ada beberapa perkara, ada dua perkara nanti yang akan kita renungkan. Untuk kita dipulihkan, apakah yang perlu kita lakukan untuk kita dipulihkan? Sesuai dengan pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan di dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeza dari rendah diri. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap terbuka apa adanya dengan segala kelemahan kita untuk pembentukan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti kita menyadari akan kekurangan kita. Sebagai manusia, kita sangat lemah. Di saat itulah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab kita sadar diri kita. Kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Dan sesuai di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara yang dikasihi, sangat penting untuk kita mengakui dan menyadari akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, untuk memulihkan kita dari segala keadaan kita, dosa kita, apapun yang kita lakukan. Ingat, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan akuilah segala dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal dari kita menuju yaitu pemulihan hidup. Baik di dalam keluarga kita, hubungan kita dengan orang yang lain, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ini yang sangat penting, pengakuan dosa kita. Jadi itu hal yang pertama yang kita lihat. Dan hal yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk kita dipulihkan? Yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim dengan
Tuhan. Jadi mungkin perkara ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar, namun sangat perlu. Kita memerlukan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Untuk kita dipulihkan, di luar Tuhan kita tidak mampu. Namun di dalam Tuhan kita dimampukan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak seperti hubungan yang kita jalin dengan orang lain. Binalah hubungan yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Cari masa untuk bersekutu, untuk ada masa sendiri bersama dengan Tuhan. Kenapa kita memerlukan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia adalah Allah kita. Dialah yang menyediakan segala sesuatu untuk kita. Dia adalah penebus kita. Dan Allah itu, Tuhan itu adalah penasihat kita yang ajaib. Menjadi penasihat kita untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih berguna, lebih berarti lagi. Ingat, Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, bagaimana cara untuk kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan? Di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan kita harus mengenal Dia. Bagaimana untuk kita menjadi pribadi yang baik sekiranya kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Jadi di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan bahwa milikilah hati untuk lebih mengenal Tuhan kita. Milikilah hati untuk kita lebih mengenal akan Bapa kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah dengan membaca firman Tuhan. Jadi sesuatu yang sangat sering kita dengar. Dan ingat saudara, walaupun ianya membaca firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dasar untuk kita perhatikan. Namun dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Dan ianya adalah firman yang membawa perubahan di dalam kehidupan kita, Anda dan saya. Jadi bagaimana untuk kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan adalah bagaimana untuk kita mengenal akan sosok Tuhan itu, bagaimana untuk kita dapat mengenal siapa Bapa kita itu, dan yang seterusnya. Untuk kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan adalah bagaimana kita dapat mengingat akan pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, baik yang ada di dalam gereja pada hari ini, bahkan yang melihat kita melalui YouTube dimanapun, masing-masing kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana apa yang Anda, saudara, alami secara pribadi dengan Tuhan. Namun saya percaya dan yakin ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dapat menjadi berkat, yang dapat menjadi satu kesaksian untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti mana di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga yang ke-6 itu, di mana Daud menceritakan bagaimana dia memuji Tuhan atas pengalaman-pengalaman yang dia alami. Bagaimana di dalam tekanan sekalipun dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Demikian juga dengan kita.
dimanapun kita berada. Ingat, ketika kita dalam kesusahan sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap ada di pihak kita untuk memulihkan kita. Jadi, kita seterusnya, kita telah melihat bagaimana pengenalan kita akan Tuhan tadi. Pengalaman kita akan Tuhan tadi. Dan ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan adalah memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ingat, milikilah komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan. Dan apabila kita sudah memiliki suatu komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan, tentunya kita tidak khawatir terhadap apapun yang kita alami. Dan seterusnya, di saat kita tidak khawatir di dalam apapun yang kita hadapi, kita tidak bingung menghadap situasi apapun. Kita tidak khawatir dan kita tidak bingung membuat sesuatu keputusan. Kerana kita telah dipulihkan. Kerana Tuhan ada bersama dengan kita. Dan selalulah berbuat baik kepada siapapun kerana kita selalu mengalami kebaikan Tuhan dan selalu memiliki iman yang teguh. Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah melihat bagaimana apa yang perlu kita lakukan di dalam pemulihan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Dan seterusnya, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan proses kita untuk mengalami pemulihan itu, proses yang kita alami adalah ada kesadaran seperti yang pertama tadi akan dosa dan kelemahan, kesadaran kita untuk kita kembali, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan seterusnya, kerinduan kita atau kehendak kita untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk dipulihkan. Milikilah itu dan taat dalam segala hal. Pernah juga saya membawa khotbah ini dengan kita, yaitu taat. Bagaimana untuk kita taat? Taat dalam segala hal, untuk dipulihkan ketaatan kepada Allah merupakan hal yang sangat penting. Dan yang seterusnya, seperti poin yang pertama juga tadi, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita perlu berubah untuk dipulihkan. Jadi, kesimpulan dari sini, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tidak peduli seberapa keringnya kita hari ini, ataupun tandusnya hidup kita pada hari ini. Tuhan kita sanggup mengubah ianya menjadi lebih baik. Yang penting di sini, bagaimana penyerahan kita. Kita mengakui segala kelemahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Mari jemaat Tuhan, seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan kita pada hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita dapat mengalami pemulihan sehingga hidup kita menjadi berarti. Seperti yang saya katakan tadi, kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, sebagai tanda ataupun bukti bahwa kita sudah mengalami pemulihan Tuhan secara total dalam kehidupan kita, marilah kita memuji, memuliakan Tuhan. Marilah kita membawa diri kita, penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar. Ingat sekali lagi, dimanapun kita berada, akuilah Tuhan dalam kehidupan kita dan serahlah diri kita pada Tuhan. Sebab Tuhan mampu memulihkan keadaan kita seberat apapun masalah, seberat apapun pergumulan yang kita alami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita semua berdiri. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terima kasih
firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, di mana kami mengalami suatu pemulihan akan terjadi apabila kami menyerahkan kehidupan kami pada Engkau ya Bapa. Dan hidup kami bukan lagi menjadi manusia lama, namun kami menjadi manusia baru yang dipulihkan, yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan jemaat Tuhan yang hadir, yang beribadah dimanapun mereka beribadah pada hari ini, yang ada di gereja ini, di gedung ini, di rumah, dimanapun jemaat-Mu berada pada hari ini. Engkau berkati dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang telah memulihkan kami untuk kami bersatu dengan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, dan masa seterusnya saya serahkan dengan MC. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Silam yang telah menyampaikan firman Tuhan, mengajar kita tentang pemulihan diri, pemulihan hidup agar berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, jemaat sekalian, untuk pengetahuan kita semua, gereja kita telah membuat persiapan untuk menyambut hari Krismas pada tahun ini. Kalau kita melihat bangunan gereja ini sudah berubah menjadi wajah yang baru, telah dicat semula dengan harga yang besar, dan oleh itu kita ucapkan terima kasih kepada majelis gereja atas usaha mereka. Dan juga kita melihat dalam bangunan ini ada hiasan yang telah disediakan oleh muda-mudi gereja. Kita dengan baik hiasan mereka, ada bunga-bunga dan juga pokok Krismas serta lampu berkelipan. So kita puji Tuhan dan berterima kasih kepada muda-mudi kita atas kerjasama, karena kasih Yesus dalam hidup muda-mudi kita, sehingga menjayakan kerja gotong royong untuk menghias gereja kita dalam kita bersiap untuk menyambut tahun hari Krismas, yaitu hari di mana berita kesukaan besar untuk manusia, untuk kita jemaat ini, bahwa Yesus telah lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. So kita percaya jemaat pun bersiap sedia untuk menyambut hari kelahiran Yesus, yaitu Juru Selamat kita. Oke, terima kasih Deacon Roy. Dan kita muji Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita dari awal, pertengahan dan selesainya kebaktian kita pada pagi ini. Saya jemput jemaat Tuhan yang ada dalam gereja, sila bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan dimanapun jemaat Tuhan yang lain berada, baik yang di rumah ataupun di tempat masing-masing, kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembahlah nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami ucap syukur karena kami dapat beribadah pada pagi ini, karena kami tahu Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan dan selesainya. Terima kasih Tuhan karena kami berkesempatan mengangkatkan puji-pujian kami, bahkan juga penyembahan kami untuk memuliakan nama Bapa kami di surga. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh mendorongkan setiap pribadi kami. Dan apabila kami keluar dari tempat ini ataupun dimanapun jemaat yang lain berada, kami diberkati oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami serahkan untuk sisa hidup kami pada hari ini. Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan terus bersama dengan kami. Kami terus mendoakan juga jemaat Tuhan, mungkin ada yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun sakit penyakit.
Doa kami Tuhan, Engkau akan pulihkan keadaan kami. Engkau akan memberi kesehatan dan juga kekuatan yang baru untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa apabila kami keluar dari tempat ini, Tuhan Engkau akan terus menyertai. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau akan terus menyertai setiap pribadi kami. Dan apabila kami mulakan kehidupan kami, mulai dari minggu yang baru, Tuhan Engkau akan terus bersama. Dimanapun jemaat Tuhan berada, baik yang bekerja ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau akan terus bersama. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sila duduk, kebaktian kita pagi ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati dan berjumpa lagi. Terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan